Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku. Selasa Kliwon. Nah, ini loh. Ya, sudah tua kaya harta untuk sedekah Pak Ustaz. Paling enggak ngerepoti anak, mau apa-apa punya uang sendiri. Maaf, apa salah pemikiran saya? Enggak salah. Pemikiranmu enggak salah, pemikiranmu benar. Ya. Menungso iki kaya ngono, ya. Manusia itu seperti itu, ya. Saya ingin kaya, ya, supaya saya bisa sedekah, supaya saya tidak ngerepoti, gaplek, ya. Kenapa kok sedekah ini nunggu kaya, gitu, ya. Sekarang saja Anda sedekah, ya, supaya Anda bisa menjadi kaya. Karena ngapain kita ini nunggu kaya baru sedekah? Ya. Hidup ini untuk ibadah, ya. Semakin Anda, ya, terobsesi dengan dunia, maka dunia itu akan semakin menjauh. Itu rumusnya seperti itu. Ya. Jadi dunia ini sarana untuk ibadah. Ya. Dunia ini sarana untuk ibadah. Ya. Orang pikirannya bagus seperti itu, tidak mau ngerepoti anak, tidak mau ngerepoti anak. Ya. Apakah hidup Anda hanya untuk bekerja? Apakah hidup Anda untuk kaya raya? Hidup yang sesaat ini loh. Ya. Loh, tidak apa-apa. Anda pengen kaya, jadi kaya itu tidak apa-apa. Bagus itu. Tapi kaya itu banyak keplicuke gitu ya. Ya. Kebanyakan seperti itu. Ya, mumpung Anda ini, ya, katakanlah sudah tua, ya, sudah tua, ya, mendekati ajal. Itu manfaatkan momentum Anda untuk memperkaya ibadah, memperkaya bekal Anda untuk mati. Nah, ya. Loh, nafsu itu seperti itu loh, ya. Nafsu itu, ya, lek ngenggokno, ya, lek ngenggokno itu halus. Ya, saya ini supaya kaya, supaya ndak membebani anak cucu saya. Ya, supaya saya ini katakanlah bisa sedekah, gaplek. Ya. Loh, ya. Kalau basic dasar keimananmu lemah, Anda kaya, harus malah akeh bendune sing kuwasa, ya. Malah Anda kebingungan nanti mempertanggungjawabkan di akhirat. Donyamu gawe apa? Wis tuwek tak gawe traveling tok, ya. Tak gawe dolen. Jarimu dhisik ibadah, gawe sedekah. Tapi kenyataan ini mau gawe foya-foya misalkan. Lu ini loh teman-teman. Ini yang harus diperhatikan. Ya, kita ini harus bisa mengukur, gitu ya. Kita ini harus bisa mengukur kemampuan diri kita. Ya. Loh, kalau sudah kaya itu, ya, ya. Kalau misalkan katakanlah kita ini katakanlah sudah kaya, itu justru malah sulit loh teman-teman, ya. Pertanggungjawabannya itu loh, hartamu itu asalnya dari mana, ya. Terus kamu belanjakan untuk apa? Loh, kalau Anda katakanlah pas-pasan, ya, kan harus yang bertanggungjawab. Hartamu, harta saya pas-pasan Tuhan. Ya wis tak gawe urip, gawe ibadah. Beres toh. Manusia itu seperti itu, ya. Giliran ketika kita ini sengsara, ya, terpuruk, kita pingin kaya. Apakah bisa kaya? Wis bekerja tuas dan sebagainya. Ndonga sama Tuhan, ya Tuhan, ya berilah saya kekayaan. Wis poso pati geni dan sebagainya. Wiritan isuk sore. Ya, tapi ketika sudah masalahnya selesai, lali ambek sing kuwasa.
Loh, saya tidak ngomongkan orang lain, saya ngomongkan diri saya sendiri juga seperti itu. Ya, makanya mengejar harta, ya, hiduplah seolah-olah itu Anda hidup selamanya. Oleh Anda kerja, berpikirlah seolah-olah Anda hidup selamanya. Jadi kalau Anda kerja itu iso maksimal, walaupun Anda umur katakanlah 60, iso kerja 24 jam sehari. Lah kurang-kurang maksimalnya apa? 24 jam sehari kerja. Wis ndak turu kerja tok koyo robot. Tapi ketika Anda ibadah, berpikirlah seolah-olah Anda besok mati. Nah, jadi iso berkualitas. Kerja kerasnya bisa berkualitas, ibadahnya bisa berkualitas. Ya hidup ini harus balance semacam ini. Manusia tidak seperti itu. Kebanyakan ya, saya juga mengalami sendiri. Ya, 2017 saya berada di fase terburuk di dalam hidup saya. Nah, sebelum-sebelumnya juga pernah mengalami. Ibadahnya kewenceng, tirakatnya kewenceng, wis. Yes, pokok hari-hari diisi ambil ibadah tirakat 4 tahun baru keluar. Ketika keluar didik entek tirakate. Lah ibadahnya tetap sehat. Tapi tirakate emang posone wis ndak poso, wiritan wis ndak wiritan, ya. Tirakate cuma tinggal 2. Loh, itu loh teman-teman. Kadang dunia itu membuat kita sibuk gitu. Akhirnya lali sampai sing kuwasa. Ya. Akhirnya apa? Ibadah hanya sekedar formalitas saja gitu. Makanya beruntunglah ya, teman-teman ketika Anda berada di kondisi terendah dalam hidup Anda, itu sebenarnya Anda sedang dipantau secara khusus sama Tuhan gitu. Jadi wis ndak usah berharap angan-angan yang tinggi ya. Berharap Anda mendapat keberkahan Tuhan itu luar biasa. Nah, ini juga ini banyak terdolimi, hidupnya banyak cobaan, sangat berliku-liku, selasa kliwon. Hidup itu ya memang seperti itu ya. Tidak hanya selasa kliwon ya, weton yang lain pun juga sama gitu ya. Nah, yang membedakan itu bagaimana kita itu menyikapinya gitu ya. Bagaimana kita itu menyelesaikannya gitu. Nah, terus juga ini ya saudara Narti Sulu ya. Saya ingin kaya spiritual supaya saya bisa mengendalikan diri dan supaya bisa fokus buat bekal kematian. Loh iya, ketika spiritual Anda bangkit, itu bisa untuk dua-duanya, bisa untuk dunia bisa dapat, bisa akhirat juga bisa dapat. Artinya Anda memiliki keseimbangan ketika spiritual Anda itu yang kaya. Tapi ketika kayamu kaya harta, ya, belum tentu spiritual Anda ya kuat, kaya. Nah, ini potensi kesasarnya akan lebih besar. Ini yang harus Anda hati-hati. Ya, makanya bekerjalah seolah-olah Anda itu hidup selamanya. Beribadahlah seolah-olah Anda itu besok meninggal dunia. Jadi prinsipnya di situ, ya. Strateginya di situ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan semangat, motivasi supaya Anda bisa sukses, jaya dimanapun Anda berada.